Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baiklah, kami dari kelompok 3 dengan saya Mufti Adian sebagai moderator dan teman saya. Saya Firdausah Hedi, saya Intan Wakil, kami dalam Tuki. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Auditing di Sektor Publik yang akan dibacakan oleh Firda. Pengerjaan audit sektor publik. Audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lain dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan. Audit sektor publik di Indonesia dikenal dengan audit keuangan negara. Audit keuangan negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan pengurusan keuangan negara. Perbedaan audit sektor publik dan audit sektor swasta. Audit sektor publik tujuannya tidak melihat keuangan sumber pembiayaannya dari pajak dari industri, subsidi dan utang modal sendiri, baik dicapai, dan pengambilan kembali. Sedangkan audit sektor swasta bertanggung jawaban kepada masyarakat dan departemen seperti DPR dan PT kepada pemegang saham dan kreditor. Struktur organisasi birokratis, hierarkis dan kaku fleksibel, fungsional, piramid dan data. Audit sektor publik dan audit sektor swasta. Hal yang penting untuk membedakan audit sektor publik dan swasta adalah perbedaan kepentingan antara kebijakan politik dan nasional ekonomi. Kebijakan politik biasanya diprioritaskan dalam sektor publik, setidaknya dalam jangka pendek. Audit pada sektor swasta lebih ditentukan oleh interaksi antar pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan yang ditentukan oleh kontrak yang terjadi di antara mereka. Sebaliknya, pada sektor publik interaksi antar pemilik dalam hal ini masyarakat yang diwakili oleh administratif. Dengan manajemen sektor publik, pemerintah diatur dengan jelas pada berbagai peraturan perundang-undangan. Tujuan audit sektor publik. Sektor publik mengelola sumber daya publik dan menggunakan kewenangan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Program yang dilaksanakan mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Layanan publik diselenggarakan secara efektif, efisien, ekonomis, etis, dan berkeadilan. Tujuan audit sektor publik dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis-jenis audit. Di sini terdapat 4 jenis-jenis audit. Yang pertama, audit keuangan. Dengan contoh audit tahunan atas laporan keuangan pemerintahan sumber. Informasi, laporan keuangan pemerintahan sumber prinsip. Kriteria, jenis audit prinsip akuntansi yang berlaku umum. Bukti yang tersedia, dokumen yang mendukung selama proses pengauditan. Audit operasional, mengevaluasi apakah berjalan dengan efisien dan efisiensi. Efektif dan efisien, banyaknya surat perintah pencairan dana. Ketentuan yang ditetapkan BJPB, laporan kesalahan pencetakan ketika pencairan dana. Audit investigatif, audit KPK atas kasus korupsi, maksudnya sanksi dari masyarakat. UU atas korupsi, anti korupsi, UU pidana, bukti penyelewengan dana. Audit ketaatan atas perhitungan jumlah pajak terbuka. Laporan keuangan audit, undang-undang dan ketentuan perpajakan. Laporan keuangan dan perhitungan oleh auditor.
Selanjutnya, perbandingan antara definisi audit keuangan dengan definisi audit secara umum dapat mengungkapkan aspek esensial auditing keuangan. Yang pertama, proses sistematik dan objektif dari penyediaan dan evaluasi bukti merupakan audit atas laporan keuangan menurut standar audit yang berlaku umum. Yang kedua, pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi merupakan representasi laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen dari suatu entitas yang melaporkan tentang posisi keuangan, hasil operasi, dan alokasi. Yang ketiga, derajat atau tingkat hubungan yang berkaitan dengan kriteria yang ada dinilai dengan menunjukkan apakah laporan keuangan diungkapkan secara jujur sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Jenis-jenis auditor. Yang pertama ada audit eksternal. Audit eksternal dilaksanakan oleh auditor yang memiliki sertifikat akuntan publik yang dikeluarkan oleh IAI. Biasanya auditor bersertifikat akuntan publik melakukan jasa audit berdasarkan kontrak. Pada umumnya, audit yang dilaksanakan oleh audit eksternal adalah audit keuangan. Yang kedua ada audit internal. Sebaliknya, audit internal dilakukan oleh audit intern, yaitu suatu fungsi penilaian independen yang didirikan di dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas auditor. Auditor intern bekerja di suatu organisasi untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen organisasi. Auditor intern biasanya melakukan hasil audit kepada komite audit atau dewan komisaris. Sementara audit keuangan dilaksanakan oleh auditor independen yang mempunyai sertifikat akuntan yang merupakan auditor ekstern. Yang ketiga ada audit oleh pemerintah. Dalam negara Indonesia terdapat beberapa lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada tingkatan tertinggi terdapat Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, dan Inspektorat Jenderal yang berada di setiap departemen, serta Badan Pengawasan Daerah untuk lingkup pengawasan di daerah. Kesimpulan, audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya, dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan. Tujuan audit sektor publik dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Terdapat 3 jenis audit keuangan negara, yaitu audit keuangan finansial audit, yang kedua audit kinerja atau performance audit, dan audit investigasi atau special audit. Selain berdasarkan tujuannya, maka berdasarkan subjeknya, audit dapat dibagi berdasarkan afiliasi auditor, yaitu audit internal, audit eksternal, dan audit oleh pemerintah. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari guru kami. Jika ada hal yang salah, kata-kata yang salah, mohon dimaafkan.